Kunci Padra. Miki. Diomelin. Kamu di mana foto bilang guys, guys mana guys, sampai ini guys, kamu bagaimana sih mau pergi yang enggak di mana? Pulang. Simong guys. Simong. Sendal lepas. Ini pakai baju terbalik nih. Simong. Aku ganteng. Ako ako'y restoran mo, Toki. Yo. Ini jangan. Simong guys. Simong. Simong guys. Simong guys. Simong Aji cantik. Setengah badan hari ini.
bukit kita hilang guys. Hari ini bukit kita hilang guys. Kabut guys. Kabut guys. Guys, kabut guys. Tuh, nggak kelihatan bukit kita guys. Pegangan. Jaga itu anaknya Pak Asyang. Wacang. Pak Asyang. Asyang. Ini kabut guys. Hari ini kabut guys di gunung guys. Guys, hari ini kabut guys. Nggak kelihatan guys bukit kita guys. Wih. Hari ini Pak Asyang menang. Parah hari ini guys. Baru sekali ini guys. Kok jange momen. Mau mandi guys, bawa balon guys. Dia mau nemenin cucu. Mau mandi guys, bawa balon guys. Guys, hari ini kabut bukit kita nggak kelihatan guys. Kabut guys. Ya,
Sini deh ya. Belah dua langsung aja. Gimana Lela gurunya menangkap lomba? Kenapa gurunya lomba anak diri-diri? Tenggelam. Jika mu- Zengka, oh my god. Jangan aja jadi kesehatan deh. Emang di apa ya kan tuh? Lubaan gini. Pasak. Pasak itu kan sangat ya. Kita tadi kita deh. Udah marah. Kenapa? Kalau nggak ada berarti terpaksa Kilvin harus turun. Enggak seperti waktu itu selesai meditasi tiba-tiba dia pun buka mata sudah tinggal sama perempuan dong. Sama anjok nih dia.
Jauh. Yang saya baru datang belum sih. Sempat sekali itu. Saya keluar duluan karena nggak enak batuk-batuk kan. Hari ini nggak ikut ke hutan ini. Jauh perjalanan yang tidak mau ikut. Kata ya. Ini benangnya di kolam apa batu belubang nih, Kenzo? Apa? Tapak antu? Hah? Tapak antu ya? Ya, hari ini hari Sabtu, hari liburan. Jadi ada tambahan anak-anak. Sedikit lebih rame. Semalam juga hujan. Petir juga mengerikan juga sini petirnya. Hujan deras, angin juga dalam hutan. Ya, seperti itu dalam hutan. Juga beruntungnya ada banyak pohon, jadi bisa bertahan. Kalau tidak ada pohon, ya itu jadi sasaran petir. Yang namanya hidup di hutan bisa dibilang nyaman lah, tidak terlalu banyak pikiran, tidak terlalu banyak beban. Kalau lihat, pernah waktu di Thailand, saya kadang buka dengar cerita Agasawaka atau siswa-siswa Sang Buddha yang mulia, para thera mulia zaman itu. Dengar cerita tentang Bante Kondanya, biku pertama di dalam Buddha Sasana ini. Boleh dibilang sejak Sang Buddha mengutus 60 orang Dhammaduta pertama, cerita dari Bante Anya Kondanya ini hilang begitu saja. Entah kemana beliau. Jadi beliau itu setelah selesai pergi, beliau juga masuk ke hutan. Hanya fokus untuk diri beliau sendiri dalam hutan. Lalu sampai suatu waktu kembali untuk menemui Sang Buddha. Kini begitu kembali karena beliau di dalam hutan, tentunya berbeda dengan yang lainnya. Jubah juga warnanya sudah merah karena tidak ada pewarna. Mungkin beliau pakai tanah merah diwarna-warnai. Mungkin kondisi rambutnya segala macam juga sudah kusam semua karena di hutan sendirian. Datang ingin menemui Sang Buddha karena beliau ini tujuannya adalah untuk pamit, karena beliau ingin parinibbana. Sudah waktunya untuk parinibbana, pamit pada Sang Buddha. Jadi begitu ingin bertemu para biku baru ini, melihat biku yang seperti itu. Mungkin juga tidak tahu itu biku.
Saya pikir ini dedemit dari mana ini datang. Wah, Sang Buddha tahu kan, lalu mengatakan kepada para biku, Anda sekalian tahu tidak siapa yang datang ini? Ini adalah kakak dari kalian semua. Beliaulah Anyakondanya. Oh, itu dengar seperti itu. Para biku pun menyesal lah yang berkata demikian, berkata sembarangan. Akhirnya ya, Sang Buddha pun jelaskan nih, ketika Bante Anyakondanya sudah mencapai nibbana, mencapai arahat, beliau pun ya pergi mencari ketenangan batin beliau sendiri di dalam hutan. Kini beliau datang untuk pamit akan parinibbana. Beda, dengar seperti itu. Waktu kalau Lungta yang ceritakan, Lungta bilang bagus itu. Pada saat itu ya, Sang Buddhanya itu adalah Buddha itu kan, Buddha Gautama. Kalau Sang Buddha itu posisinya itu Lungta, beliau bilang itu biku yang ngomong begitu, itu mulutnya sudah digampar sama beliau. Ada apa? Oh, mengatakan sembarangan. Tetapi begitu dengar saya versi yang mana diceritakan ketika Anyakondanya itu datang pamit pada Sang Buddha, oh sampai air mata itu menetes karena seakan-akan langsung menyentuh, ini loh kakak saya gitu. Jadi selama ini saya pikir lihat yang dianggap kakak itu biku yang mana punya wibawa, biku yang umatnya banyak mungkin secara perolehan, biku yang naik turun alpat mungkin seperti itu. Tapi lihat, justru kakak tertua di dalam Buddha Sasana ini ya seperti Anyakondanya itu. Beliau sederhana, beliau seakan tidak punya apa-apa, tetapi batin beliau itu penuh dengan kesempurnaan dhamma, penuh dengan kepuasan. Lihat seperti ini itu, jadi seakan teguran tersendiri untuk kembali lagi mengingat lagi bahwa tolak ukur seseorang itu mulia atau tidaknya bukan diukur dari seberapa banyak perolehan yang dimilikinya, bukan dari nilai materi, tapi dari bagaimana dhamma di dalam batin beliau itu terkembang sempurna. Jadi ini buat salah satu gambaran saja, karena memang terkadang kita selalu melihat dari sudut luar tanpa melihat sisi di balik itu yang mana mungkin merupakan bentuk perjuangan yang begitu luar biasa, bentuk pengabdian yang luar biasa, dedikasi. Karena nilai seseorang sesungguhnya ya dari sana, dari seberapa mampu ia mendedikasikan hidupnya sehingga punya nilai menjadi contoh bagi orang-orang lainnya. Seperti salah satunya Bante Mahakasapa juga. Bante Mahakasapa itu salah satu bhikkhu yang paling unggul, dipuji oleh Sang Buddha dalam hal menjaga sila dutangka. Sila dutangka seperti inilah praktek yang dijalankan oleh para biku-biku hutan, seperti makan hanya satu kali, pindah patah, makan dengan patah, itu praktek yang dijalankan. Ini diwarisi oleh Bante Mahakasapa. Lalu Sang Buddha pun puji, beliau sempat menanyakan, mengapa Bante Mahakasapa menjalankan itu semua sepanjang hidupnya. Bante Mahakasapa mengatakan bahwa beliau memang lebih nyaman dengan hidup seperti itu, tidak terlalu banyak kesibukan, jadi kebutuhan apapun juga hanya sedikit, jadi lebih damai, lebih tentram. Selain itu yang kedua itu adalah agar para biku di masa depan kelak, siapa yang memang ingin untuk mencari jalan yang lebih penuh dengan kedamaian, yang lebih serba praktis, tidak terlalu banyak ini itu, itu bisa mengikuti jalan itu. Inilah yang dipuji oleh Sang Buddha. Jadi beliau mengabdikan hidupnya itu dedikasi agar jadi contoh. Karena kalau tidak ada ya model biku hutan seperti ini mungkin juga sudah hilang. Tapi karena Bante Mahakasapa itulah sehingga dapat dijadikan sebagai satu pedoman yang jadi panutan sampai saat ini. Nah, ini buat gambaran-gambaran tersendiri agar kita mungkin menjadikan para thera mulia ini sebagai
satu pedoman. Kalau misalnya lihat hidup kita ini susah seperti ini, mau cari nafkah, mencari penghidupan juga susah. Nah, lihat para biku zaman itu, para biku mulia zaman itu, beliau lebih susah ratusan kali daripada diri kita saat ini. Jadi ada penyemangat tersendiri. Kita masih lebih baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Dalam hal praktis, di mana teknologi juga lebih maju dibandingkan zaman dulu. Mungkin mau kirim barang saja bisa sampai berhari-hari. Belum lagi jumlahnya juga tidak sampai banyak. Tapi saat ini sudah ada mobil, sudah ada kapal, sudah ada pesawat, bisa lebih cepat, lebih praktis. Jadi sekedar untuk gambaran agar diri kita merasa lebih beruntung, merasa lebih bersyukur, lalu kemudian juga berusaha untuk jangan sampai lupa diri. Ingat perjuangan-perjuangan dari hal-hal yang sulit tersebut, agar mampu membawa diri itu semakin lebih tahan banting, lebih kuat. Pokoknya bagaimanapun, lihatlah, mau pergi kemana, pasang mata, pasang telinga, pelajari itu, ambil ilmunya. Itu untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kalau sudah punya ilmu itu kemanapun juga aman. Makanya tidak ada kawan yang lebih baik daripada ilmu pengetahuan. Karena dimanapun kita bawa ilmu pengetahuan, kita tidak akan mati. Nah, itulah kawan kita. Selanjutnya siap-siapnya Anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa jando panaraso yatha manijoti raso yatha sabitiyo wiwajantu sabarogo winasatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bawa abiwadana silisani cang wuddha pacaino cataro dhamma wadanti ayu wanno sukhang balang ayu waddako dana waddako siri waddako yasa waddako bala waddako wana waddako sukha waddako hotu sabbada dukha roga bahaya wera soka santu cupadawa aneka antaraya piwinasantu cate jasa jaya sidi danang labang soti bagayang sukang balang siri ayu cawanno ca bogang wudi jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhawantu te bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sabba dhamma nubawena sabba sangha nubawena sadasoti bhawantu te. Sadu.